Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri terkait capaian 2025 dan rencana kinerja 2026. Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri para pimpinan Komisi 1 DPR, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wamenlu Anies Mata. Usai rapat kerja, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan sejumlah hal terkait dengan isu-isu terkini, termasuk soal bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menlu Sugiono pun turut menjawab keraguan terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bersama Amerika Serikat dalam mengupayakan perdamaian di Gaza. Saya kira tadi saya panjang lebar sudah jelaskan kepada Komisi 1. Intinya adalah bahwa Menlu Sugiono menyebut dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Indonesia diharuskan membayar iuran 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 17,7 triliun rupiah. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia adalah membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,7 triliun rupiah. Menlu menyebut iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lainnya juga ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Pemirsa, pekan kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia.
Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni ada Presiden Prabowo Subianto, yang mana pada saat itu Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dan juga Presiden Prabowo Subianto nampak menepuk punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya orang yang tangguh. Sementara itu menantu sekaligus penasihat khusus Trump Jared Kushner memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. Just calm down for 30 days. I think that the war's over. Let's do our best to try working together. Our goal here is... Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal angkat bicara terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dino pun menyampaikan 4 lampu kuning dan 6 saran untuk pemerintah Indonesia. Salah satu lampu kuning yang disoroti Dino yakni tidak adanya referensi Palestina atau Gaza dalam pembentukan dewan, dan hal ini dinilai membingungkan. Pasalnya piagam yang ditandatangani di Davos berbeda dengan yang dimandatkan PBB, di mana terdapat 20 poin rencana perwujudan perdamaian di Gaza. Selain itu pemirsa, Dewan Perdamaian ini dikontrol secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ditambah lagi, masa kepemimpinan Trump sebagai ketua dewan tidak ada batas waktunya. Dan yang terpenting adalah Dino juga menyoroti adanya partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jujurnya kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat dalam Board of Peace. Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace, pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel.